Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat malam kami ucapkan kepada teman-teman semuanya. Salam rahayu bagi kita semuanya. Menyambung cerita pengalaman spiritual yang berkesinambungan, yaitu di sini saya mau uraikan atau mau sampaikan, semoga apa yang saya sampaikan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Menyinggung atau mengenai hal laku spiritual yang pernah saya alami, dan alhamdulillah ada hikmah-hikmah yang bisa kami rasakan. Di sini saya mau uraikan spiritual laku ngeli. Laku ngeli di sungai yang airnya tentunya mengalir. Itu selama kita ambil waktu itu 7 belokan, ya, belokan air yang mengalir. Itu. Dengan cara itu hanya untuk simbol atau gambaran kita mengarungi kehidupan ini. Setelah saya rasakan, ternyata ada kecocokannya dan ada bukti-buktinya bahwa kita hidup ini tidak perlu melawan arus. Ya, tidak perlu melawan arus. Karena apa? Kalau toh kita melawan arus kehidupan ini, juga nanti endingnya akan ke muara. Ya, kita sudah capek melawan arus, dan endingnya juga akan ke muara. Nah, muaranya itu macam-macam. Muara itu kan akhir dari perjalanan. Itu kita yang mengikuti arus, tidak melawan arus, tetapi tidak terbawa arus. Ya, itu ada strategi-strateginya, mungkin bahasa kerennya tersendiri. Dari diambil 7 belokan, ya, itu punya makna filosofi biar kita sampai ke tujuan perjalanan spiritual itu, atau biar kita bisa tercapai tujuan dalam hidup ini. Ya. Tujuan dalam hidup. Apa tujuan dalam hidup ini? Ya, tentunya keselamatan dunia dan akhirat, keselamatan dalam hidup kita setiap kita melangkah, ya, kebahagiaan, ya, kebahagiaan di dalam
kita hidup di dunia ini. Kebahagiaan dikala kita sudah sampai ke akhiratnya. Jadi hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan. Dan tujuan hidup yang saya tahu di sini, ya tujuan hidup itu untuk mati. Itu. Mungkin sudah banyak yang mengetahui bahwa tujuan hidup itu untuk mati. Ya, tujuan mati untuk apa? Untuk hidup. Yang memberi hidup siapa? Ya Tuhan. Yang memberi mati siapa? Ya Tuhan. Ya, itu. Jadi itu falsafah atau spiritual dari laku Meli yang pernah saya alami itu, arah tujuannya ke hal yang demikian. Itu sobat-sobatku semua, semoga bisa dipahami dan bisa diambil hikmahnya. Kenapa itu harus 7 belokan? Ya sudah saya sampaikan di atas tadi, bahwa kita biar sampai ke tujuannya. Itu banyak sekali rintangan-rintangannya di dalam kita melakukan seperti itu saja sudah bisa kita rasakan ya, apa saja cobaan-cobaannya atau sinyal-sinyal yang diberikan di saat kita ngeli itu tadi. Ya, hanyut di sungai sampai 7 belokan. Itu tuntunan itu saya dapat dulu juga dari guru-guru saya. Jadi ya saya bukan mengada-ada, tapi kembali lagi kepada teman-teman semuanya. Saya tidak mengajak atau mengharuskan, tetapi saya hanya berbagi pengalaman saja, gitu. Hanya berbagi pengalaman. Barangkali bisa diambil hikmahnya. Itu laku dari spiritual Meli. Itu cobaannya macam-macam. Ada yang waktu Meli itu ya, itu tidak bergerak, hanya berputar dan berputar terus. Nah, itu juga ada maknanya. Kenapa kok saya pas posisi ini kok tidak bisa terbawa arus, berputar terus? Ya, itu disitulah kita bisa ambil hikmah bahwa hidup ini adalah perputaran juga. Hidup ini adalah perputaran hidup. Dan setelah selesai sampai 7 belokan itu, saya berjalan kaki pulang. Setelah pulang saya di rumah, saya makan dari itu segala persyaratan yang sudah disiapkan oleh ibu saya waktu itu dan oleh bapak saya sendiri waktu itu. Apa yang saya makan? Ya, pertama, saya makan pisang kapok. Sudah tahu ya, mungkin teman-teman semuanya sudah tahu. Pisang kapok itu satu saya makan. Setelah saya makan, saya ditanya, kamu tahu nggak makan pisang kapok maknanya? Saya jawab, tahu. Apa? Kapok dengan kelakuan yang tidak baik. Itu maknanya. Saya langsung jawab seperti itu. Orang tua saya bilang, kamu kok tahu? Ya, terus apa lagi? Kapok. Pisang kapok itu 5 lingirnya. Nah, orang Islam itu juga harus memahami yang 5 itu. Ya, yang 5 itu apa saja mungkin sudah ada ahlinya.
Ya, saya nggak perlu menerangkan di sini atau nggak perlu sampaikan di sini karena itu sudah ada ahlinya sendiri. Ya, nah. Terus sholat juga 5, saya jawab seperti itu. Betul. Kamu kok tahu? Ya saya tahu. Dari mana? Dari hikmah yang saya jalani waktu ngeli itu. Yang kedua, saya disuruh makan. Makan lagi, pokoknya intinya makan. Kalau di dunia ya kuatnya dengan makan. Ya. Gitu. Saya disuruh makan, waktu itu saya makan nasi akeng. Ya, tahu nasi akeng? Nasi yang sudah dijemur sama gula Jawa. Ya, itu. Saya makan nasi akeng sama gula Jawa. Terus saya ditanya lagi sama bapak saya, kamu tahu nggak kenapa kamu makan itu? Saya jawab, saya tahu kenapa yang saya makan harus nasi akeng dulu. Nah, itu karena kita itu kalau orang Jawa bilang gagang akeng. Ya, gagang akeng itu sampai prihatin, sampai badan kita ini kurus kering, ya, sampai buntas, gitu loh. Ya, sampai buntas kering. Itu simbolis dari nasi akeng. Terus yang ketiganya saya makan gula, ya, gula Jawa itu enak ya. Gula Jawa itu pasti manis ya. Kalau gula kok pahit ya itu ya gula guling. Gula Jawa saya makan. Nah, itu sudah merupakan simbol-simbol. Orang itu harus berani berjuang dulu, berani menderita dulu, baru nanti akan mencapai manisnya hidup. Itu yang bisa saya tafsiri atau bisa saya rasakan. Itu. Setelah itu saya disuruh makan lagi. Pokoknya makan intinya ya, makan. Tetapi di sini yang saya makan waktu itu tomat. Ya, tomat yang kecil itu namanya tomat ranti. Ya, saya disuruh makan itu mentah-mentah ya saya makan. Ya, terakhir saya makan tomat itu. Setelah makan pun ditanya lagi, kamu tahu nggak? Ya, gue ngerti orang, gue mangan tomat. Ya, seperti itu. Saya juga jawab, tahu apa? Tomat. Ya, kita ini harus bisa, kalau orang Jawa, tomat, noto umat. Ya, menoto atau menata umat. Gitu. Tetapi kalau basicnya ke umat, saya kira itu sangatlah mungkin atau tidak mungkin itu terserah ilahiyah. Gitu. Tapi yang jelas kalau saya tafsiri itu untuk menata diri sendiri. Karena saya juga sebagai umat, ya, tomat, noto umat. Gitu. Itu. Kenapa ranti? Nah, kita harus bisa menata diri, noto umat itu tadi, ranti bahwa hidup itu hanya marani pati. Ya, siapapun itu akan marani pati. Entah dia berlindung dimanapun, kalau sudah saatnya mati ya mati ya. Ini adalah tomat ranti. Itu mempunyai falsafah bahwa kita hidup itu menuju ke kematian. Itu. Makanya tomat ranti di situ. Itu saya dapat, ya, pengalaman spiritual ini saya lakukan dan saya dapat melakukannya dan saya dapat merasakan hikmahnya. Maka di sini saya bukan menjadi orang yang sok pinter, sombong atau apa. Di sini niat dan tujuan saya hanya berbagi
berbagi pengalaman, ya pengalaman yang baik, monggo kalau kerso ya silahkan ditiru, kalau yang jelek ya jangan ditiru, dan seperti itu. Karena sisi manusia ada dua sisi, ada dua karakter, antara baik dan buruk. Ya, itu pengalaman spiritual saya waktu di awal menjalani spiritual. Itu. Sahabat Rona Rahso Nalongso, Rahso Narimo, di channel Banyu Bening ini semoga tetap ada manfaatnya, ada hikmahnya untuk kita selalu berbagi, selalu bersharing, yang intinya untuk mencari kebenaran yang hak. Kita cari yang hak saja, karena yang hak itu insya Allah akan menang daripada yang batil. Di dalam doa itu pernah ada ya, bukannya pernah, memang ada ya, ja'al haqqu wa yahqul batilu innal batila kana zahuqa ya. Jadi yang hak itu akan menang, entah itu waktunya kapan, dan yang batil itu akan hancur dan binasa ya, disitulah. Maka marilah kita sama-sama berbenah, membenahi diri kita, membenahi laku prihatin kita, membenahi hati kita, selalu eling lan waspada. Eling lan waspada ya, dalam kosakata Jawanya, eling lan waspada, setiti nastiti ngati-yati. Karena pergolakan zaman ini sudah benar-benar sudah zaman ya, akhir ya. Nah, kita harus waspada, setiti ngati-hati, kudu tansah eling. Eling kepada siapa? Ya eling dating Gusti. Dat sifat asma afnal, Zatullah. Ya. Afnal itu apa? Ciptaan ya. Kita ini juga ciptaan. Apakah menyesal diciptakan menjadi orang Jawa? Ya. Kalau saya ya nggak menyesal, ya memang orang Jawa. Itu. Karena semuanya ini untuk melengkapi. Ya. Itu. Semua ini afnal. Matahari afnalullah. Ya. Angin afnalullah. Ya. Dunia ini ya afnalullah. Surga, neraka ya, afnal. Ya. Itu tempat. Ya, itu tempat dicipta. Dan itu juga makhluk. Ya, itu makhluk Gusti Allah. Ya. Dari langkah-langkah spiritual itu tadi, kalau kita yakin dan percaya, akan dituntun ke hal-hal yang baik. Siapa yang menuntun? Yaitu urusan ilahiyah itu tadi. Tergantung niat kita, mau pengen dituntun siapa. Itu tergantung. Kembali ke innamal a'malu binniyat. Niat dengan baik, niat dengan benar, thalabul ilmi fardhatun. Ya. Seko Bandulan sampai Bandoso. Jadi seko pengembangan gini dari gendong, kita masih digendong sampai mati pun itu batasan thalabul ilmi.
Sahabat Rona yang saya cintai dimanapun berada, semoga sedikit yang bisa kami sampaikan ini ada manfaat atau hikmah yang bisa kita petik dari sebuah perjalanan ritual yang sudah saya alami ini. Mungkin kita sampaikan sampai di sini dulu. Ada kata yang kurang begitu berkenan, saya manusia biasa, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai sekian dulu, ada kesempatan kita bisa sambung lagi. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sun, matur nuwun. Salam rahayu. Amin.